لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mudah-mudahan kita berusaha menunggu, semoga bulan puasanya lebih kesehatan. Amin. Dan berdasarkan segala ilmu yang diberikan kepada kita. Jemaah salat subuh dan insyaallah kita menjalankan pola hidup yang insyaallah dinyatakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bayangkan jika kami disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita hari ini kita masih dapat diberikan iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah yang pada hadir di malam ini termasuk orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mencari Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih dapat melaksanakan aktivitas kita beribadah, khususnya di sholat subuh berjamaah. Salawat serta salam kami curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan pada para penduduknya, yang insyaallah selalu istiqomah mengikuti sunnah beliau yang insyaallah sampai yaumil akhir. Jadi seperti biasa, yang pertama agenda Allah Muhammad ini bulan Al-Quran, dan insyaallah kita belajar dan berikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Alangkah baiknya sebelum kita mulai baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadihi ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwatal iman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Jemaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama mari kita dengan hati yang khusyuk dan tawadhu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya. Subuh hari ini atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk menjalankan salat subuh secara berjamaah. Salam dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah dan kedua kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua umat yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Poin pertama tentu kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan umur panjang sehingga kita bisa menjalani beragam ibadah di bulan Zulhijjah ini. Terutama kita mampu melewati 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah dengan melakukan beragam amal, dari mulai baca Quran, berzikir kepada Allah, bersedekah, lalu kemudian puncaknya tanggal 10 Zulhijjah kita kemudian melaksanakan Idul Adha dan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan korban. Itu semua bagian dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah berjanji melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan amal terbaik, amal yang dilipat gandakan pahalanya. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalus salihu fihinna habbu ila Allah min hadhil ayyam," yakni al-'ashrul awail min Dzulhijjah,
Qalu wal jihadu fi sabilillah, qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Bahwa tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah selain daripada 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah. Kata para sahabat, termasuk juga berperang, berjuang, berjihad di jalan Allah. Kata Rasulullah, iya, termasuk juga berjuang, berjihad di jalan Allah. Kecuali satu amal saja yang bisa menyamainya, yaitu seseorang yang keluar ke medan perang dengan membawa jiwanya dan hartanya dan tidak kembali. Artinya mati syahid, dan dia pun mengorbankan hartanya untuk perjuangan di jalan Allah. Itu sebabnya para salafus saleh kita melalui seorang tabi'in namanya Abu Uthman An-Nahdi menyebutkan ada 30 hari yang sangat dimuliakan, sangat diagungkan oleh para salafus saleh kita. 30 hari itu, yang pertama adalah 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah. Alhamdulillah kita telah muliakan dengan melakukan beragam amal. Yang kedua, sebentar lagi akan tiba, kita pun harus muliakan seperti para salafus saleh memuliakannya 10 hari pertama di awal bulan Muharram. Dengan bagaimana? Dengan banyak menyantuni anak yatim, beribadah kepada Allah. Puncaknya adalah tanggal 9 dan tanggal 10 kita disunnahkan untuk berpuasa yang disebut dengan hari Tasu'a dan hari Ashura. Tanggal 9, tanggal 10 kita sangat disunnahkan untuk kemudian berpuasa. Tidak bisa tanggal 9, minimal tanggal 10, karena disitulah hari penyelamatan Nabi Musa, di mana Yahudi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah kemudian melaksanakan puasa. Kata Rasulullah, kami lebih pantas untuk kemudian berpuasa sebagai bentuk syukur karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. 10 yang ketiga adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu juga adalah hari-hari di mana para salafus saleh kita sangat memuliakan, mengagungkan dan mengistimewakannya. Dengan cara apa? Dengan meningkatkan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita alhamdulillah kita telah melaksanakan 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah dan kemudian melakukan beragam amal. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita pun disunnahkan untuk selalu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 10 hari pertama kita dianjurkan fakabbiru wa tahallalu, banyak bertakbir, banyak kemudian mengucapkan la ilaha illallah dan kemudian mengucapkan tahmid alhamdulillah. Kita lakukan itu, baik yang bersifat mutlak maupun yang bersifat muqayyad. Mutlak itu artinya kita ucapkan secara personal pribadi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu namanya muqayyad, muka mutlak. Adapun muqayyad yang sering kita baca setelah selesai sholat secara beramai-ramai berjamaah, itu namanya muqayyad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, nanti sampai asar. Nah, jadi itu juga kita lakukan. Lalu apa yang menjadi pertanyaan, apa hikmahnya kok diucapkan? Kalau kita kemudian mau Idul Fitri, Allahu akbar, Allahu akbar, mau masuk medan perang, Allahu akbar, Allahu akbar, mau memasukkan seseorang ke dalam kuburan, bismillahi, Allahu akbar. Kemudian kalau kita bersemangat, Allahu akbar. Kalau kita kemudian kita khutbah sekarang ada kata-kata Allahu akbar, dan seterusnya. Apa hikmahnya? Apa tujuannya? Tentu tujuannya adalah supaya dalam hati kita yang besar itu hanyalah Allah. Yang besar itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang lain kecil gitu ya. Jadi yang lain kecil, yang namanya jabatan biasa-biasa saja, yang namanya harta sebagai sarana saja. Tetapi yang besar itu adalah Allah. Mengapa? Karena kita dari Allah, untuk Allah, dan akan menuju kepada Allah. Kita semua akan menghadap kepada Allah. Ketika kita tidak besarkan zat yang dimana kita akan padanya, maka itu akan menjadi malapetaka di akhirat kelak.
Untuk itu besarkan Allah selalu dalam hati, bukan sekedar ucapkan, tetapi bagaimana kita kemudian membesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi, dalam setiap waktu yang kita lewati. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, yang lainnya menjadi kecil, menjadi kecil. Inilah kita akan pelajari mengapa kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran, dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala itu selalu mudah melaksanakan firman Allah. Walaupun kelihatannya berat, tetapi Nabi Ibrahim mampu melewati dan mampu melaksanakan tanpa pernah kemudian bertanya-tanya mengapa. Salah satu apa sebabnya itu karena Allah terlalu besar, Allah besar dalam hatinya, sehingga itulah yang akan mengantarkan dia mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, kalau kadang kita berat untuk melakukan amal-amal tertentu, kadang kita dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, berat rasanya. Itu bisa jadi karena Allah lagi mengecil dalam hati. Orang-orang kan biasanya kenapa orang-orang subuh sudah berangkat dengan ini dengan semangat untuk mendapatkan pundi-pundi harta. Itu bisa jadi karena di samping tanggung jawab, bisa jadi kemudian memang Allah harta itu besar dalam hatinya sehingga dia bersemangat ya. Walaupun kita juga tentu bersemangat mencari harta, tetapi yang mendorong kita mencari harta itu karena Allah yang memberitakan kita, sehingga tetap saja Allah besar, Allah besar. Yang saya masukkan tadi, bersemangat mencari harta lalu melupakan akhirat, bisa jadi karena faktor Allah mengecil dalam hati, dan kemudian yang besar adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita akan pelajari berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim. Sekedar mengingatkan saja karena mungkin dalam khutbah Idul Adha kedua sudah disampaikan, tetapi ini agar menjadi peringatan bagi kita semua bahwa kita lihat dulu kondisi manusia. Nah, Nabi Ibrahim mampu menjawabnya semua. Kalau seandainya manusia mendapatkan ujian, musibah, biasa sikapnya apa? Biasanya kalau tidak beriman mengeluh. Kedua, kalau seandainya kemudian tidak mendapatkan keturunan, biasanya bersedih. Nabi Ibrahim tidak. Kalau tadi mengeluh, Nabi Ibrahim tidak pernah mengeluh. Walaupun ujiannya berat. Wahai Ibrahim, tempatkan anakmu di sekitar Ka'bah. Padahal baru punya anak. Nabi Ibrahim tidak mengeluh, tidak pernah mengatakan mengapa ya Allah. Demikian juga ketika kemudian tidak mendapatkan keturunan. Sebab dalam riwayat yang paling sahih, Nabi Ibrahim itu kemudian mendapatkan anak ketika beliau sudah berumur 86 tahun. Berapa umurnya? 86 tahun. Kalau kita mungkin sudah meninggal kali ya, atau kalaupun masih hidup udah sepuh. Nah, tidak mungkin, secara logika tidak bisa mendapatkan keturunan. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan keturunan ketika beliau sudah berumur 86 tahun. Perakiraan kita juga istrinya sudah menopause, tapi itulah kalau Allah sudah berkehendak, ya apapun bisa terjadi. Kemudian berpisah dengan keluarga, biasanya menangis. Nabi Ibrahim berpisah dengan keluarganya. Nah, Siti Hajar dengan Nabi Ismail berada sekitar Ka'bah, beliau kembali ke Palestina. Tapi beliau tidak pernah kemudian meratapi nasibnya, lalu kemudian menangis. Biasanya kalau berada di lingkungan yang tidak baik, ikut-ikutan dengan mayoritas. Biasanya begitu ya. Kalau seandainya kita berada sebuah lingkungan, di mana lingkungan itu mungkin banyak yang melakukan maksiat, pasti biasanya akan ikut-ikutan. Disebut dalam hadis dengan imma'ah, ikut-ikutan. Nabi Ibrahim tidak. Walaupun di sekitarnya itu adalah penyembah berhala, tetap saja tidak pernah menyembah berhala. Bahkan orang tuanya, pamannya, raja, masyarakat secara umum itu penyembah berhala semua. Apakah kemudian Nabi Ibrahim terkontaminasi? Tidak. Dia tidak ini. Maka ini juga pelajaran bagi kita semua teman-teman. Walaupun kita nanti sekiranya takdirkan hidup di tengah-tengah komunitas di mana mereka tidak taat kepada Allah dan suka bermaksiat kepada Allah, ingat, Allah tetap besar dalam hati sehingga kita tidak terpengaruh dan tetap berada dalam koridor syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan rezeki yang banyak, biasanya tidak mau berkorban. Nah, biasanya kan kalau ditanya teman-teman, apa bedanya? Maaf ya, apa bedanya poligami dengan berkorban? Kan ada di medsos ya. Apa bedanya poligami dengan berkorban?
Kata-kata dalam medsos itu, kalau poligami banyak yang mau tetapi tidak mampu. Nah, gitu ya. Banyak yang mau tetapi tidak mampu. Kalau berkorban banyak yang mampu tetapi tidak mau. Nah, gitu ya bedanya. Jadi poligami adalah banyak yang mau tetapi tidak mampu. Kalau berkorban banyak yang mampu tetapi tidak mau. Nah, bisa dipahami? Nah, kira-kira begitu ya. Jadi banyak bedanya berkorban dengan poligami. Tapi jangan dibawa ke rumah ya, jangan jadi bahasan di rumah. Nah, itu bisa kacau rumah tangga. Biasa aja begitu ya. Jadi tidak mendapatkan tidak mendapatkan rezeki yang banyak dan biasanya tidak mau berkorban. Banyak rezekinya saya tidak mau berkorban, apalagi sedikit rezeki. Nabi Ibrahim tidak. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang terus berkorban, bahkan setelah batal kemudian penyembelihan Nabi Ibrahim karena Allah ganti dengan kibas, Nabi Ismail tadi. Setelah itu Nabi Ibrahim berkorban dengan kibas, berkorban dengan kibas, berkorban dengan kibas. Walaupun ada tukang komik ya, itu juga dipermainkan. Nah, jadi itu katanya akan dilaporkan karena ini katanya Frank yang paling sadis, yang paling ini adalah penyembelihan Nabi Ibrahim yang tidak jadi. Nah, lalu ketawa, hau begitu ya. Itu kan dianggapnya sebagai prank, padahal itu benar. Allah ingin menguji Nabi Ibrahim untuk kemudian siap untuk disembelih, tetapi menurut mereka itu prank saja. Nah, itu jadi dimain-mainkan begitu. Akan dilaporkan kalau itu sudah menghina agama, menghina Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, biasanya manusia kalau tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan, malas berdoa. Wah, ngapain doa? Doa mulu nggak ada hasilnya juga. Nabi Ibrahim tidak. Walaupun kemudian lama tidak mendapatkan keturunan, tetap saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga diikuti oleh para salafus saleh yang lain, di antaranya Nabi Zakaria, kemudian ibunya Siti Maryam terus berdoa walaupun hasilnya belum ada. Demikian juga Nabi Musa berdoa supaya Fir'aun itu dibinasakan oleh Allah. Ternyata 40 tahun setelah kemudian berdoa baru dikabulkan doanya. Untuk itu teman-teman, jadikan doa ini sebagai senjata kita, walaupun kelihatannya belum dikabulkan sesuai dengan permintaan kita, terus berdoa saja. Allah tidak pernah menyanyiakan doa, karena doa itu bisa jadi diterima di dunia, bisa jadi kemudian ditunda, bisa jadi kemudian dialihkan ke tidak mendapatkan nikmat itu, tapi dihindarkan dari musibah. Atau yang paling ini adalah bahwa kita akan diberikan doa itu di akhirat kelak. Itulah sebabnya bedanya antara Yahudi atau umatnya Nabi Musa dengan kita. Umatnya Nabi Musa setiap berdoa dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, berikan aku begini, berikan makanan, Allah kabulkan. Ya Allah, berikan minuman seperti ini, Allah kabulkan. Ya Allah, aku ingin burung ini, Allah berikan. Ya Allah, aku ingin binatang ternak ini, Allah kabulkan. Adapun kita bisa jadi berdoa tetapi tidak kabulkan. Ingat, Allah akan penuhi di akhirat kelak. Adapun Yahudi di dunia dikabulkan, di akhirat tidak dapat apa-apa lagi. Makanya jangan pernah berputus asa ketika doanya belum dikabulkan. Yang terakhir, berbeda prinsip dengan orang tua, biasanya langsung pisah. Aku benci kamu hai ayah, aku benci kamu hai orang tuaku. Kamu tidak sejalan dengan pikiran saya. Nabi Ibrahim tidak. Walaupun kemudian berbeda prinsip, penyembah berhala dengan penyembah Allah, Nabi Ibrahim menyembah Allah semata, sedangkan orang tuanya menyembah berhala, tidak pernah berpisah. Dalam hal dunia, Nabi Ibrahim tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sedangkan dalam akhirat baru kemudian ada perpisahan, tidak menyembah apa yang disembah oleh kedua orang tuanya. Teman-teman biasanya baru hijrah, baru baik-baik, tiba-tiba orang tuanya diomeli, tiba-tiba orang tuanya dimarahi, tiba-tiba orang tuanya kemudian disingkirkan, tidak mau dibantu. Tidak. Nabi Ibrahim adalah contoh teladan bagi kita semua, dan beliau adalah orang yang sangat hormat kepada orang tuanya, walaupun kemudian orang tuanya adalah penyembah berhala. Kemudian Nabi Ibrahim berpisah dengan orang tuanya ketika orang tuanya mengusir dia
Dalam surat Maryam itu sebutkan, ingat ketika Nabi Ibrahim mengusir ketika orang tua Nabi Ibrahim mengusir Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim tetap mendoakan orang tuanya agar kemudian diberikan hidayah, tetapi Allah berkehendak lain. Saya kira itu potret manusia, dan Nabi Ibrahim juga sebagai manusia mampu menjawab itu semua, dan tentu tidak sesuai dengan kebanyakan manusia. Ketika berpisah dengan keluarganya tidak menangis, ketika mendapatkan musibah ataupun ujian tidak mengeluh, ketika kemudian tidak dikabulkan doanya atau belum dikabulkan doanya tidak berputus asa. Nabi Ibrahim kemudian adalah orang terbaik yang bisa kita jadikan sebagai teladan. Bagaimana dengan Rasulullah? Apakah juga menjadikan Nabi Ibrahim sebagai teladannya? Iya. Dalam surat An-Nahl di akhir surat Allah katakan bahwa kami pun memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk kemudian mengikuti Nabi Ibrahim. Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kami perintahkan kepada engkau wahai Muhammad untuk kemudian mengikuti tauladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan beliau Nabi Ibrahim tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mumtahanah untuk umat Islam juga diperintahkan, laqad kana lakum fi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada Nabi Ibrahim alaihissalam ada suri teladan bagi siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, bagi siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Tauladan apa saja yang kita bisa contoh? Yang pertama adalah karena kita ini sekarang berada dalam jelang-jelang pemilu ya, makanya kita bisa mencontoh visi kebangsaan Nabi Ibrahim. Itu satu dulu, visi kebangsaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim bukan mengelola dusun, bukan mengelola perumahan, tapi dalam ayat Al-Quran disebut dengan baladan toy. Baladan artinya itu sebuah negara, pengelolaan negara, terutama Jazirah Arab. Beliau kemudian mengelola dengan sebaik-baiknya, termasuk bumi Syam. Itu adalah daerah kekuasaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana visi kebangsaan Nabi Ibrahim alaihissalam? Mari kita lihat dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attaruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman. Ya Allah, berikan negeri ini harta yang melimpah. Ya Allah, berikan nikmat kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhirat. Dari ayat ini kita bisa lihat visi Nabi Ibrahim dalam mengelola negara itu ada 3. Satu adalah visi keamanan. Bagaimana negeri itu menjadi aman? Jadi negara menjadi aman. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman. Alhamdulillah atas doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dari dulu sampai nanti jelang kiamat, negeri Makkah itu adalah negeri yang aman sentosa, tidak akan diserang, tidak akan menyerang, dan tidak akan dimasuki termasuk oleh siapa namanya Dajjal. Ada negeri yang aman, negeri aman. Itu berkat doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun di zaman sebelum Rasulullah diutus itu ada peperangan-peperangan yang antar suku, itu karena sudah jauh dari agama. Tetapi setelah Rasulullah diutus, alhamdulillah sampai saat ini negeri Mekah, negeri Madinah itu termasuk negeri yang sangat aman, sentosa dan seterusnya sampai nanti kiamat insyaallah. Bahkan itu kalau di zaman Nabi Ibrahim, Mekah disebut dengan negeri haram, tidak boleh berperang. Setelah Rasul diutus, maka Madinah itu juga menjadi negeri haram namanya, tidak boleh dimasuki oleh non muslim. Era Nabi Ibrahim, Mekah itu negeri negeri haram. Tetapi Madinah belum. Setelah Rasulullah kemudian hijrah sana dan kemudian menetap di sana, maka kemudian berubah Madinah menjadi negeri haram juga, negeri yang aman dan bahkan tidak boleh dimasuki oleh orang-orang yang tidak beragama Islam. Makanya nama-nama teman-teman yang tidak Islami diganti, karena itu akan ditanya-tanya, ini mau ke mana nih? Mau ke Madinah, mau ke Mekah? Oh, namanya kok Stephen? Stephen, ada tuh teman dari Medan waktu ini itu berangkat ke sana.
Kan nama depannya masih nama non muslim kelihatannya, walaupun dia muslim. Wah, dipersulit di mana, di bandara. Tapi pada akhirnya karena teman-temannya bersaksi semua ini benar muslim, akhirnya bisa lolos untuk masuk ke negeri Mekah dan Madinah. Makanya raja-raja Arab bukan lagi raja namanya ya, tapi disebut dengan Khadimul Haramaini Syarifain. Walaupun Raja Salman kalau dipanggilnya, tetapi mereka menamai dengan pelayan dua kota suci. Dua kota suci itu apa? Mekah dan Madinah. Kota suci Mekah yaitu suci sejak Nabi Ibrahim, adapun Madinah suci sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dan berada di sana. Khadimul Haramaini Syarifain. Itu yang pertama ya. Jadi visi kebangsaan Nabi Ibrahim adalah negeri itu aman, negeri aman. Yang kedua, warzuqhum minas samarat, berikan rezeki dari buah-buahan dan rezeki yang melimpah. Artinya visi kebangsaan Nabi Ibrahim adalah visi kesejahteraan, keamanan, kesejahteraan. Bagaimana masyarakat menjadi sejahtera? Sejak Nabi Ibrahim berada di Mekah sampai saat ini, yang namanya Mekah itu berlimpah rezeki. Negeri tandus, tetapi coba, kurma sampai saat ini pusatnya adalah Mekah dan Madinah. Berkaitan dengan buah-buahan, walaupun di sana mungkin jarang yang tumbuh, tetapi kemudian melimpah buah-buahan dari luar ya. Demikian juga makan-makan lain, gandum segala macamnya di sana. Kambingnya itu kemudian kibasnya apa saja, ontanya itu hanya jilat-jilat batu bisa kemudian menjadi gemuk dan besar. Di sana adalah rezeki melimpah. Belum lagi minyaknya. Pendapatan per kapita mereka itu sudah luar biasa besar. Dulu masih $40.000, mungkin sekarang sudah $50.000 atau $60.000. Walaupun yang masih tertinggi adalah Qatar yang mendapatkan pendapatan per kapita sekitar $132.000 per tahun per orang. Nah, kalau kita masih bertengger di angka $4.000. Korea Selatan sudah $20.000, kita masih $4.000 pada sama-sama merdekanya. Kenapa tidak sejahtera? Mungkin saja karena penduduknya tidak dekat dengan Allah. Allah selalu berjanji kepada negeri yang kemudian beriman bertakwa, Allah akan berikan keberkahan langit dan bumi dalam surat Al-A'raf. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan pintu rezeki, pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami hukum mereka disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Insyaallah mereka adalah orang-orang, alhamdulillah mereka adalah orang-orang yang mungkin dekat dengan Allah, sehingga Allah pun turunkan rezeki yang melimpah kepada mereka. Jadi pertandingan sepak bola di Qatar kemarin itu tahun lalu itu bukan sekedar karena ingin mendapatkan tambahan pemasukan, justru mereka kemudian mengeluarkan banyak uang. Tamu disuguhkan dengan minuman gratis, ditamukan dengan makanan gratis. Itu untuk mereka. Makanya mereka sangat kagum dengan pelayanan yang diberikan oleh warga negara Qatar untuk non muslim juga dari berbagai negara mendapatkan dan difasilitasi dengan beragam fasilitas, dan mereka tidak ada yang kemudian merasa ketakutan karena di sana tidak disediakan bir yang menjadi sebab orang itu mabuk-mabukan. Enggak ada yang mabuk, sehingga aman penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar kemarin itu. Alhamdulillah. Karena mereka lagi-lagi tidak ingin hanya mendapatkan tambahan pemasukan, tidak, mereka justru ingin supaya memperkenalkan Islam kepada warga yang belum beragama Islam. Nah, untuk itu mari kita juga sering berdoa kepada Allah agar kita ini pendapatan per kapitanya, per kapita artinya per kepala, itu kalau bisa 10.000, 20.000, 30.000, insya Allah kita akan sejahtera dan tenang. Kalau 4.000 itu artinya pendapatan kita rata-rata seluruh Indonesia 270 juta ini, itu per tahunnya, per bulannya 5 juta. 5 juta itu juga karena ada orang yang penghasilannya sangat tinggi dan kemudian digabung baru di rata-rata. Kalau sekarang mungkin ada yang pendapatannya di bawah 1 juta, itu disebut dengan berada di bawah garis kemiskinan. Kalau kita disebut garis kemiskinan itu kalau pendapatan per orangnya per bulannya itu 430.000. Nah, jadi per bulan
pendapatan per orang itu 430.000, itu disebut sebagai orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Makanya jumlahnya hanya 26.300.000 sekian, 26 juta lebih, itu yang berada di bawah garis kemiskinan. Dinaikin saja 500.000, apalagi 1 juta, itu kita bisa 70.000, 70 juta, bisa sampai 100 juta orang miskin di Indonesia. Dinaikin ini saja, garisnya dikit, wah ini. Nah, di luar tidak seperti itu lagi. Untuk itu kita berharap Indonesia ke depan semakin sejahtera. Bagaimana kemudian mencapai itu? Yang penting sebenarnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amalkan Pancasila, insya Allah kita akan sejahtera semuanya. Diberlakukan keadilan saja, tidak dinikmati oleh segelintir orang kekayaan Indonesia ini, kita akan menjadi orang yang sejahtera insya Allah. Seperti teman-teman di luar negeri. Kalau seandainya 130.000 dolar itu artinya pendapatan per kapita per orang per tahunnya itu hampir 2 miliar. Hampir 2 miliar. Kalau per bulannya berapa? Sekitar 165 juta. Mereka sudah pendapat 160 juta per bulan per kepala. Kita masih berada pada 5 juta. Itu pun karena digabung dengan orang-orang yang menguasai harta yang begitu besar. Mau sejahtera enggak? Mau semua insya Allah. Ya, insya Allah ya. Yang ketiga, visi kebangsaan dari Nabi Ibrahim adalah man amana minhum billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Artinya visi spiritual. Jadi masyarakat di samping aman, sejahtera, sekaligus harus berkembang spiritualnya. Buat apa kaya tetapi masuk neraka? Buat apa kemudian aman di dunia tetapi di akhirat tidak aman? Itu yang seringkali kita dengar, yang penting saya bahagia di dunia, yang penting saya sejahtera, yang penting saya kaya, soal akhirat nanti saja. Itu yang sangat berbahaya. Sebab buat apa kita lama-lama di dunia? Buat apa kita kaya di dunia? Buat apa jabatannya tinggi? Buat apa kemudian kita ini aman, sentosa, tetapi di akhirat menjadi orang yang sengsara selama-lamanya. Nabi Ibrahim berdoa supaya kita ini menjadi orang yang kemudian spiritualnya terus berkembang, dan insya Allah sukses dunia, sukses akhirat. Kalau di luar Islam, visi kebangsaan itu cuma dua. Ini dua, di mana-mana cuma dia. Bagaimana mensejahterakan masyarakat dan bagaimana memberi rasa aman. Itu aja, memberi rasa aman. Makanya biasa sebuah negeri itu memperketat orang masuk ke sana, tujuannya supaya warga negaranya menjadi aman. Singapura coba, supaya tetap kemudian aman negaranya, Ustadz Abdul Somad juga nggak boleh masuk ke sana. Sampai kemudian ditaruh di mana, di bandara sekian jam, dan tidak akhirnya juga ditolak untuk masuk. Alasannya apa? Itu supaya kata mereka Abu Somad tidak berceramah di situ yang akan mempengaruhi warga masyarakat untuk melawan pemerintah. Akhirnya itu dianggapnya berbahaya, tidak boleh masuk ke sana. Makanya Amerika juga sama, seperti memperlakukan pengetatan warga asing masuk ke sana, ya, karena untuk menjaga rasa aman dari warga masyarakatnya. Demikian juga yang kedua, bagaimana mensejahterakan masyarakat Cina yang kemudian melakukan ekspansi kemana-mana, termasuk ke Indonesia, ke negara Timur Tengah, memperluas jaringan perdagangannya, bahkan kemudian mencamplok sebagian dari dari kekayaan negara lain. Tujuannya supaya warganya menjadi sejahtera dan meningkat pendapatan per kapitanya tadi. Kalau itu mereka sama semua, tetapi kalau kita tidak, ada tambahannya satu, bagaimana kemudian masyarakat menyembah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian beribadah kepadanya sehingga di dunia aman, di akhirat pun aman dari siksa neraka. Itulah saya kira juga termaktub dalam surat Quraisy. Yang sering baca surat Quraisy kan di situ disebutkan falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Tuhan pemilik Ka'bah ini. Berkembang spiritualnya. Ayat berikutnya, alladzi at'amahum min jur', yang memberikan rasa aman yang memberikan makanan ketika lapar, artinya sejahtera. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman ketika takut, artinya aman. Jadi ternyata surat Quraisy itu memberikan arahan kepada para pemimpin, bagaimana pemimpin kemudian mengurusi terkait dengan ibadah masyarakatnya. Yang kedua adalah bagaimana mengurusi supaya masyarakat makan, terpenuhi semua kebutuhannya, sejahtera, dan yang terakhir adalah memberikan rasa aman. Alhamdulillah sebenarnya pemerintah juga sudah itu, tetapi
tiang agama belum. Tidak ada tuh survei bagaimana supaya masyarakat sholat. Padahal tiang agama, as-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Belum ada undang-undangnya. Kita berharap ke depan ada undang-undang khusus untuk sholat. Karena sholat ini adalah pintunya surga. As-salatu miftahul jannah. Sholat itu adalah kuncinya surga. Kalau kunci tidak dilakukan, bagaimana dapat surga? Minimal sholat saja. Adapun haji, zakat, puasa, insya Allah kalau sudah terbiasa sholat itu akan ikut. Tapi kalau sholat saja belum dilakukan, yang lain menjadi berat semuanya. Maka sholat itu penting. Jadi pemerintah harus turun tangan untuk kemudian bagaimana mendorong masyarakat untuk sholat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mereka kemudian mendapatkan jaminan keamanan dunia dan jaminan keselamatan akhirat, karena mereka adalah orang-orang yang menunaikan ibadah sholat. Yang diurus pemerintah saat ini, maaf ya, yang ada bau-bau uangnya baru haji, itu diurus. Tapi sekarang itu dipisah, BPKH namanya. Zakat, ada undang-undang zakat, alhamdulillah bagus lah begitu ya. Kemudian apalagi asuransi ini ada, alhamdulillah. Bank syariah sudah bagus. Cuma ini saja, sholat belum. Sholat belum ya. Kalau sholat diurusi juga, wahai masyarakat muslim, bahwa akan dipantau oleh polisi. Bagi siapa yang tidak sholat akan dipenjara 10 hari. Coba, masyarakat akan berbondong-bondong ke masjid. Barang siapa yang tidak sholat subuh di Masjid Al-Furqan akan dikenakan sanksi. Tidak akan diurus BPJS-nya. Wah, tidak akan diperpanjang SIM-nya. Kan masyarakat jadi berbondong-bondong karena ada sanksi hukumnya. Tapi kalau dia diserahkan terserah mereka, itu pribadi. Akhirnya masyarakat bodoh amat, sholat mau sholat tidak. Perlu difasilitasi agar kemudian mereka kemudian mendirikan sholat. Makanya di Arab Saudi itu namanya polisi syariah. Yang laki-laki kalau berkeliaran di hari Jumat itu akan kena denda dia. Akhirnya masyarakat berbondong-bondong untuk datang ke masjid untuk melaksanakan. Tapi kan Indonesia bukan negara Islam. Iya, bukan negara Islam, tetapi negara mayoritas penduduknya adalah muslim. Jadi tadi zakat sudah diurusi, haji sudah diurusi, puasa minimal diurusi, Idul Fitri dan penetapan awal puasanya, alhamdulillah. Syahadat, ya ini juga sudah dapat pengakuan lah kalau kita sudah masuk Islam. Dan terakhir tadi belum. Syariat itu kalau KTP kan sudah Muslim, Islam. Nah tinggal satu ini belum, sholat. Sholat. Mudah-mudahan nanti ada undang-undang zakat, ada undang-undang haji, ada pengumuman awal puasa dan Idul Fitri. Mudah-mudahan nanti ada undang-undang sholat. Jadi kita ini perbanyak anggota dewannya supaya nanti muncul undang-undang. Masya Allah, jadi baguslah begitu ya. Walaupun tidak ada uangnya, memang nggak ada uangnya di situ, tetapi mudah-mudahan juga diurusi agar masyarakat ini tidak terlena dengan sholat ini. Padahal sholat ini adalah penentu kebaikan kita di dunia, dia adalah sumber ketenangan, dan di akhirat insya Allah dia adalah sumber kebahagiaan. Itu visi pertama, visi kebangsaan. Yang kedua, visi pendidikan. Visi pendidikan. Bagaimana supaya generasi saat ini baik dan generasi berikutnya juga baik, itu ada visinya. Visi negara berkaitan dengan pendidikan. Dalilnya mana? Nanti buka surat Ibrahim. Allah berfirman di sana, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minadh thamarati la'allahum yashkurun. Bahwa ya Allah, aku tempatkan anak saya Nabi Ismail di dekat Ka'bah. Ya Allah, jadikan mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat. Ya Allah, berikan kemudian kepada mereka akhlak yang baik. Dan yang terakhir, ya Allah, berikan rezeki supaya menjadi orang yang sejahtera dan mandiri. Ada 4 visi pendidikan Nabi Ibrahim. Pertama, ciptakan lingkungan yang baik. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, aku tempatkan di tempat yang baik. Walaupun kelihatannya gersang, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada buah-buahan di sana, tetapi intinya tempat itu adalah tempat terbaik. Inni askantu min dzurriyyati, lingkungan yang baik. Sekarang ini kita ingin supaya lingkungan pendidikan itu menjadi baik. Baru kemarin ada informasi salah seorang anak SMP di daerah Jawa Tengah kalau tidak salah, atau di mana tuh ya, yang membakar sekolahnya. Apa coba? Sekolahnya dibakar sampai kemudian berantakan begitu. Apa menjadi sebabnya? Sebabnya itu karena
anak itu suka dibully, dilecehkan, direndahkan martabatnya, dan sudah melapor kepada gurunya, gurunya ikut membuli juga. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kemudian sakit hati. Pelampiasannya apa? Membakar sekolah. Yang rugi siapa? Iya, pemerintah, guru, dan semua masyarakat menjadi rugi. Kenapa? Karena lingkungannya tidak baik. Ada teman saya sering ceramah di sini juga, Ustadz Nur Yasin. Ustadz Nur Yasin, walaupun juga anak di sekolah di pesantren juga, tapi karena dibully-bully juga, waduh, apa diketawanya, gurunya sih bertanggung jawab menasihati murid supaya, tapi tetap saja dibully. Akhirnya pindah juga dari pesantren ke sekolah lain karena tidak kuat untuk dibully. Untuk itu, mari kita menciptakan lingkungan yang baik. Lingkungan yang paling baik adalah memang pesantren. Saat ini ya, maka di Indonesia alhamdulillah, baik itu pesantren dari NU, pesantren dari Muhammadiyah, pesantren dari Persis, pesantren dari Al-Wasliyah, pesantren dari berbagai organisasi Islam, itu bertebaran di mana-mana. Sekolah itu adalah insya Allah masih yang terbaik, karena dia kemudian dididik 24 jam, diawasi dari sisi makanannya, dari sisi keamanannya, dari sisi ibadahnya, dari sisi pendidikannya, maka semua dia awasi selama 24 jam, tertib, seluruh perilaku masyarakat santri juga kemudian diperbaiki, diarahkan. Cuma jangan juga pesantren yang nyeleneh ya. Dan itu pasti biasanya muncul di media, termasuk kemarin Az-Zaitun. Wah, sampai hari ini masih heboh kan? Jangan masukin anaknya ke sana lah. Kalau sudah begitu pandangan-pandangan pimpinannya udah. Jangan, apalagi MU sudah mengatakan bahwa waspadalah ketika akan mencari pesantren. Maksudnya jangan sampai pesantren begini kemudian kita pilih sebagai tempat pembelajaran anak kita. Nyeleneh dia. Dari mana sisi nyelenehnya? Walaupun saya tidak mengatakan sesat, itu karena kita tidak punya otoritas untuk menyebutkan sesat, itu ada di MUI. Tetapi kalau melihat dari penafsirannya lucu, aneh begitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang beriman, apabila engkau kemudian dikatakan kepada kalian tafassahu, berjarak-berjaraklah kalian dalam tempat duduk, Allah akan lapangkan tempat duduk kamu. Dikaitkan dengan jarak salat, enggak ada kaitan. Para ulama enggak pernah tuh mengaitkan antara salat dengan dengan jarak dalam sholat. Itu tidak ada kaitan. Jadi penafsirannya enggak lucu begitu ya. Enggak lucu, orang gimana ditafsirkan begitu. Itu tidak ada kaitan. Ayat itu turun berkaitan dengan kaum Ansor yang duduk situ. Sudah padat, datang kemudian kaum Muhajirin ingin duduk juga. Ansornya enggak mau bergeser karena sudah agak padat. Maka turun ayat itu, walaupun padat tetap berikan tempat, Allah akan lapangkan kamu. Akhirnya duduk ke situ, terasa luas juga. Itu kaitannya dengan majalis, tempat duduk begini nih, ramai begitu, ada orang datang belakangan, diberikan tempat, Allah akan luaskan tempatnya. Enggak ada kaitan dengan sholat. Sholat apa kaitannya? Kata Allah, kata Rasulullah, sawu sufufakum fa inna taswatus sufufi min tamamis sholat. Wahai kaum muslimin, rapatkan, bukan renggangkan. Rapatkan safmu, dan kemudian isi saf-saf yang masih kosong, dan kemudian luruskan. Begitu pesan Nabi kepada kita. Ini mah aneh bin ajaib. Diganti dengan salam begitu, salamun. Enggak ada yang begitu ke salamun. Assalamualaikum sama katanya dengan selamat pagi, enggak ada. Masa disamakan assalamualaikum dengan selamat pagi? Beda. Saya tidak mengatakan tidak boleh mengucapkan selamat pagi, tetapi assalamualaikum itu adalah bahasa Quran dan mendapatkan pahala. Assalamualaikum dapat 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi dapat 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30 pahala. Luar biasa kan? Tapi kok selamat pagi, saya nggak tahu apa ada pahalanya. Tapi minimal pahalanya mungkin karena kita menyapa teman, gitu aja. Tapi dari sisi ininya nggak ada bahwa selamat 10 pahala, pagi 10 pahala, nggak ada gitu-gitu dalam hadis. Jadi kalau begitu bagaimana? Ya kembali saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat jaminan pahala insyaallah, dan itu sekaligus mengandung unsur doa di sana. Semoga keselamatan diberikan oleh Allah kepada kalian, berkah dan rahmatnya. Jadi begitu ya, tempat
visi pendidikan adalah ciptakan lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik yang menjadi sebab anak itu kemudian betah untuk belajar dan dia kemudian tidak terpengaruh dengan yang lainnya. Yang kedua, visi apa? Nabi Ibrahim dalam pendidikan apa adalah liuqimus shalah, mendirikan salat. Artinya apa? Anak didik berkembang spiritualnya. Jadi bukan sekedar fisiknya berkembang, tapi spiritualnya. Orang sering tawuran itu kenapa? Otaknya berkembang, rohnya, spiritualnya tidak berkembang. Akhirnya maunya ngamuk saja. Tapi kalau seandainya spiritualnya bagus, maka dia akan mengendalikan fisiknya untuk tidak melakukan tindakan tak terpuji, ya. Jadi visi pengembangan spiritual. Dan saya kira selama ini juga sudah mulai sebenarnya di SD umum, SD negeri, SD impres, apalagi kemudian STIT itu kemudian sudah mengembangkan bagaimana itu berkembang spiritualnya. Di situ ada pendidikan agama, di situ ada hafalan Quran. Setiap hari Jumat berselawat kepada Nabi, kemudian dikumpulkan untuk baca Quran. Bagus, alhamdulillah. Yang ketiga adalah waj'al af'idatahum minan nas, jadikan akhlak mereka baik supaya manusia mencintainya. Pengembangan budi pekerti, akhlak itu tentu sesuai Islam, ya, bukan sekedar bagaimana supaya dipuji orang, enggak, tetapi sesuai dengan akhlak Islami, memberikan salam, suka senyum, menghormati yang lebih tua, menghormati guru, menyayangi yang kecil. Itu bagian dari akhlak-akhlak Islam. Setiap kali bertemu, assalamualaikum. Akhlak itu dari kata khalaqa. Khalaq itu artinya diciptakan. Artinya perbuatan baik itu harus diciptakan, diusahakan, lalu menjadi kebiasaan. Dari kata khuluq. Kalau sudah ciptakan, biasakan, insya Allah itu sudah menjadi tradisi. Makanya akhlak itu harus jadi tradisi setiap saat. Nabi Ismail bagus. Terakhir, warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Berikan rezeki yang melimpah kepada mereka agar mereka bisa bersyukur. Artinya visi kesejahteraan dan bisa mandiri dan sejahtera. Anak-anak kita harus kemudian didorong agar bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi orang yang bisa mencari nafkah, sehingga tidak tergantung kepada negara lain. Kalau negara lain kita bergantung, waduh berat. Indonesia alhamdulillah sampai saat ini masih mengirim TKW, mengirim TKI kemana-mana. Untuk dapatkan pekerjaan dalam negeri sangat susah. Pengangguran terbuka yang sudah S1 sekarang juga jumlahnya di atas 10 juta. Jadi luar biasa banyaknya pengangguran terbuka. Akhirnya orang mencari pekerjaan kemana-mana. Jadi TKW dia di Arab Saudi. Kalau ada kejadian di sana, baru kita mengamuk-ngamuk, kenapa sih dipukul di sana? Kita salah sendiri mengirim perempuan untuk menjadi pembantu di rumah orang, coba. Nah, yang namanya pembantu itu kan ada salahnya, pasti tuannya akan marah, bisa jadi dipukuli begitu, ya. Kan kasihan. Lebih baik udah ciptakan lapangan kerja di Indonesia yang baik, gaji besar, tidak akan lari kemana-mana. Banyak yang ke Korea, banyak yang ke Jepang, kemana-mana, karena di negara kita lapangan kerja kemudian dipersulit, ya. Yang datang malah TKI luar negeri yang datang ke sini dengan gaji yang besar. Itu saya kira jadi visi pendidikan Nabi Ibrahim ada 4. Satu adalah lingkungan yang baik, yang kedua pengembangan spiritual, yang ketiga adalah pengembangan akhlak, yang keempat adalah bagaimana murid menjadi sejahtera dan mandiri. Kalau ini kemudian dibuat visi pembangunan Indonesia ke depan, itu juga bagus. Pendidikannya baik, itu harus. Kalau tidak pendidikan baik, ini Indonesia tidak akan maju-maju. Makanya anggaran belanja 20% untuk pendidikan di Indonesia sebenarnya sudah ada. Masalahnya adalah terlalu banyak terlalu banyak biaya-biaya tidak pentingnya begitu, rapat-rapat apa segala macam itu dimasukkan ke situ, akhirnya menyulut anggaran 20% ini, tapi yang bisa dipakai cuma sekian persen saja. Lebih banyak seminar, lebih banyak kunjungan apa segala macam habis di sana. Di luar negeri itu luar biasa, 20% murni untuk pendidikan, artinya SD, SMP dan terus sampai nanti kuliah. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan. Yang terakhir,
Sampai bunyi ya? Hah? Ini bunyi apa enggak? Ini sudah, ini. Syuruk ya sudah? Sudah. Sudah, berarti masih ada 4 lagi nanti pada pertemuan berikutnya. Baru 2, 1 visi kebangsaan, yang kedua visi pendidikan. Insyaallah Nabi Ibrahim adalah contoh teladan bagi kita, bukan dalam sisi ibadah saja, tetapi ternyata visi lain pun atau dari sisi teladan yang lain pun kita bisa dapatkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga Allah merahmati kita semua dan semoga Allah terus membimbing kita ke jalan yang benar, kita berada dalam koridor syariah sehingga kita bisa bahagia dunia dan selamat akhirat. Insyaallah wajah-wajah teman adalah calon-calon penghuni surga semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, enggak usah. Pertanyaan, isi Pak. Boleh? Ada kesempatan. Kita mau bertanya. Yang masih bertanya. Alhamdulillah, ternyata demikian kajian